Tanpa sadar, Kenji sudah berada di villa itu. Dia melihat lilin di tengah-tengah ruangan dan langsung mencari jempol tangan kiri wanita itu. Sewaktu Kenji sedang membongkar lemari, Kenji merasakan 2 tepukan di pundaknya. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan sebuah permainan gaib dari Jepang bernama Oyayubi Sagashi. Permainan ini dimulai dari kasus pembunuhan seorang wanita muda di villa tempat dia tinggal. Wanita yang berumur 20 tahunan itu dibunuh dan dimutilasi di rumahnya sendiri. Sewaktu polisi datang dan mengecek TKP, potongan tubuh wanita itu tersebar di seluruh villa yang cukup besar. Lalu, potongan tubuh wanita itu dikumpulkan dan disusun untuk dikuburkan dengan layak. Sayangnya, tidak semua bagian tubuhnya ditemukan. Jempol tangan kirinya tidak ditemukan meski sudah dicari berhari-hari. Setelah kejadian itu, entah dari mana beredar rumor tentang sebuah permainan gaib yang dapat mengabulkan permintaan orang yang memainkannya. Di permainan itu, siapa yang bisa menemukan jempol tangan kiri wanita itu akan mendapatkan 1 kesempatan untuk memberikan permintaan apapun. Rumornya, permintaan sekonyol atau seaneh apapun akan terkabulkan. Suatu hari, 3 remaja Jepang memutuskan untuk mencoba permainan ini. Guys, nanti malam kumpul di rumahku ya. Iya, siapa yang gak datang? Berarti dia yang penakut. Aku sih nggak terlalu percaya yang gituan ya. Kenji, Jiro, dan Hina adalah teman main dari kecil. Layaknya remaja, mereka suka melakukan sesuatu yang menantang. Mendengar rumor permainan Oyayubi Sagashi, mereka langsung memutuskan untuk menjajalnya. Malamnya, Ayo, aku ingetin lagi gimana cara mainnya. Pertama, kita bakal duduk di lantai. Nanti Hina bakal pegang jempol tangan kirinya Jiro. Terus Jiro pegang jempol kiriku. Aku pegang jempol kirinya Hina. Iya, terus? Hina sambil memegang jempol kiri Jiro. Ingat, jangan sampai ada yang lepasin jempol yang kalian pegang. Kalau enggak, jempol orang itu bakal hilang kayak wanita itu. Iya. Habis itu, kita semua tutup mata sambil bayangin villa wanita yang dibunuh itu. Sambil baca mantranya. Oyayubi, tolong kabulkan permintaan kami. Nggak boleh buka matanya ya, sampai permainannya selesai. Kenji kembali menekankan aturannya. Nanti di villanya, kita bakal lihat 1 lilin di tengah-tengah ruangannya. Itu batas waktunya. Jangan sampai habis lilinnya. Kalau nggak, kita bakal terperangkap di sana selamanya. Jadi begitu sudah sampai di villanya, langsung cari jempol tangan kiri wanita itu. Begitu ketemu, buat permintaan dan tiup lilinnya biar bisa kembali dengan selamat. Oh iya, nanti pas sambil nyari, kalau ada yang tepuk pundakmu 2 kali, jangan pernah lihat ke belakang. Ingat ya, jangan balik. Katanya itu arwah-arwah orang yang tertangkap gara-gara nggak ikutin aturannya. Kalau kalian lihat belakang, kalian akan jadi kayak mereka. Tepukin pundak orang-orang yang main permainan ini dan dipaksa jadi pencabut nyawa selamanya. Iya, ayo mulai yuk, ntar kemalaman. Udah inget ya semua aturannya? Udah, ayo. Mereka bertiga pun mengambil posisi dan memulai permainan itu. Oyayubi, tolong kabulkan permintaan kami. Tanpa sadar, Kenji sudah berada di villa itu. Dia melihat lilin di tengah-tengah ruangan dan langsung mencari jempol tangan kiri wanita itu. Sewaktu Kenji sedang membongkar lemari, Kenji merasakan 2 tepukan di pundaknya. Dia sempat berhenti sebentar, lalu melanjutkan pencariannya tanpa menoleh ke belakang. Walaupun sering mendapatkan tepukan di punggungnya, Kenji selalu berusaha mengacuhkannya dan terus mencari. Untungnya tidak begitu lama,
Kenji menemukan jempol tangan kiri wanita itu di dalam sebuah lampu yang tidak sengaja dijatuhkannya. Dengan segera Kenji membuat permintaan dan meniup lilinnya yang hanya terbakar seperempatnya. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Ketika Kenji membuka mata, dia sadar bahwa dia masih berada di kamarnya. Tangan kanannya memegang jempol kiri Hina. Tapi dia tidak merasakan jempol kirinya dipegang oleh siapapun. Loh, kamu ngapain Jiro? Kenapa kamu lepas? Jiro hanya bisa gemetaran. Belum sempat Kenji bertanya lebih lanjut, Hina terbaring di lantai, tak sadarkan diri. Kenji merasa bingung. Dia tidak bertemu Jiro dan Hina di villa itu. Jadi Kenji tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka berdua. Kenji mulai bertanya kepada Jiro yang masih sadarkan diri. Jiro, kamu kenapa? Tadi aku kayak pindah ke villanya. Villanya serem banget. Terus tiba-tiba ada yang tepuk pundakku. Aku ketakutan. Terus aku langsung tiup lilinnya. Habis itu sembunyi di bawah selimut. Terus kenapa kamu lepas jempol kiriku? Jiro menundukkan kepalanya karena merasa bersalah. Sorry, otakku blank tadi. Tapi jempolmu nggak apa-apa kan? Sekarang Hina gimana nih? Kenji tidak bisa menjawab karena kondisi Hina yang tidak sadar. Apa mungkin dia noleh ke belakang pas ditepuk ya? Mana aku tahu sih. Kalian gimana sih? Pas mulai kan sudah aku ingatin berkali-kali tentang aturannya. Kenji merasa stres dan tertekan. Kita naikin Hina ke atas ranjang dulu aja gimana? Kenji tidak menjawab dan langsung mengangkat Hina ke atas ranjang. Sewaktu mengangkat Hina, HP Kenji tertendang ke bawah kasur. Kenji refleks jongkok dan mengambil HP-nya. Tiba-tiba, Kenji berteriak karena jempol tangan kirinya terjepit oleh ranjang. Jempolnya remuk dan terlepas dari tangan Kenji. Jiro yang melihat itu makin ketakutan. Kenji? Sambil menahan rasa sakit, Kenji sadar apa yang dimaksud oleh Jiro. Permainan ini benar-benar membuat Kenji kehilangan jempol tangan kirinya. Gara-gara Jiro yang melepaskan genggamannya, padahal permainan belum selesai. Perasaan Kenji tidak karuan. Marah, sakit, kesal, takut, semua bercampur aduk. Tiba-tiba Jiro bertanya. Kenji, apa yang kamu lihat tadi pas main? Aku gak kayak kalian. Semua aturannya aku ikutin. Aku bahkan berhasil dapetin jempol kirinya. Terus, apa permintaanmu? Kenji terdiam sebentar, lalu menjawab sambil gemetaran. Aku minta kita bertiga selalu bersama.